Oh, Tuh, ya baik. Kedengaran ya suara saya ya. Ya, kedengeran Bu. ya saya mohon maaf ya tidak on cam karena ini suasananya nggak memungkinkan. Sinyalnya kurang support kalau saya on cam. Tapi saya berharap mahasiswa on cam semua ya. Saya menangnya sendiri nih. Saya nggak bisa on cam, tapi saya mohon mahasiswa untuk on cam karena kita mau berkenalan ya, biar biar tahu wajahnya. Apakah saya memastikan apakah ini Mas Hoirul yang dulu pernah ikut saya. Nggih Bu Terus dulu Bu. ada Mbak Awalia apa dulu yang pernah ikut saya apa bukan? Gitu Nggih, ya. Bu. Dan yang lainnya ya biar saya memastikan. Oke, saya mau ini dulu nih. Dari Mas Hoirul Anam, Mas Hoirul Anam dari silakan menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Darul Anam dari PAI 7A Bu dulu ikut makulnya Bu. Ibu. Oh, baik, pernah ikut ya. Oke, baik. Ya, Sekarang eh, Mbak Awalia Aziza, Fik, Fikro, Zatul Fikro, As-Solihah. Ah, namanya panjang banget, 4 orang diborong jadi satu nih. Ya, silakan Mbak benar. Awalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Walia Azizah Zatul Fikra Asalihah dari PAI 7B, Bu. 7B ya, 7B oke. Belum pernah ketemu saya ya? Udah pernah Oh, dulu. udah pernah, iya, ya. Oke, baik. Mas Irfan, silakan. Suaranya dibuka, Mas. Ya, di-unmute. Iya, nama saya Muhammad Irfan Bu dari Hmm. semester atas Bu. Saya lagi ngulang. Oh, gitu. Semester atas, atas apa? Atas pohon apa atas apa? Saya angkatan 2017 Bu, paling tinggi di sini, Oh, paling paling sepuh. senior ya. Nanti nanti di ini nih dibimbing tuh adik-adik juniornya Aduh, kalau begitu. saya yang perlu dibimbing Bu. Saya kan udah tersesat sih Bu. Oh, Makanya prodi apa, Mas? baru kembali, Prodi apa? baru kembali ke jalan yang benar. Prodi Dari apa? prodi PAI Bu. Oh, PAI. Kemarin sempat sempat ini ya, sempat berpetualang gitu. Iya betul, menjajah. Iya, nggak apa-apa biar punya pengalaman banyak jadinya kalau begitu. Oke, selanjutnya Mbak Friska. Silakan Mbak Friska. Mbak Friska dibuka suaranya, Mbak. Oke, Mbak Friska belum siap ya. Mbak Alvinil, silakan Mbak Alvinil. Mas ya? Ini Mas apa Mbak nih? Mas. Oh, Mas ya. Oke, maaf maaf Mas Alvinil. Habis namanya meragukan ini nih. Laki apa perempuan ini? Mbak Awalia ketawa terus. Ya Mas, silakan. Wah, Mas ganteng banget dibilang Mbak ya. Silakan Mas Alvinil. Panggilannya siapa nih? Mas Alfi nih. Dibuka suaranya, Mas. Dibuka suaranya. Alvin, Bu. Iya, Mas, Alvin. Mas Alfi. Silakan Mas Alfi. Semester berapa Mas Alfi? Semester 7. Semester 7. Belum pernah tersesat ya? Belum. Kan tadi Mas Irfan tersesat. Kamu belum pernah tersesat ya? Masih masih konsisten di jalan PAI gitu ya? Oke, baik. Masih. Semuanya ada berapa ya Mas Anam ya? Ini Mas Faiznya malah belum masuk yang dari kemarin kontak-kontak. Ada 8 anak Bu. Ada 8, ini baru 5 ya. Ketua kelompoknya siapa Mas Anam? Ketua Untuk kelompoknya ketuanya Mas Faiz. Mas Mas Faiz. Faiz. Apa? Mas Wais. Oke, baik. Oke. Ya silakan nanti dikondisikan ya dibuat kepengurusan kepengurusan PPL. Ada Sudah Bu. oh sudah ya. Sekretaris bendahara, kemudian bidang apa gitu sudah semua ya. Baik. Sudah sama Bu. Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya siapa? Hari satu Mbak Sekretarisnya. Intan, Bu. Oh.
Oke, Mbak Friska sudah bisa bicara, Mbak Friska? Sudah, Bu. Oke, silakan bicara, Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dia Iswana. Saya dari Prodi PAI 7A. 7A ya. Oke, namanya nggak asing sih, Mbak Friska. Ya, saya pernah ikut Makul Bu Inung juga. Pernah ikut makul saya ya, baik. Ini sudah, oh ini mau saya ini dulu. Ini saya nggak pakai Zoom saya, jadi harus admit dulu ya. eh karena Zoom saya tadi tiba-tiba error. Ternyata karena sinyalnya, padahal sudah sign out, mau sign in lagi kelamaan. Ya udah yang ada aja ini saya pakai. Profilnya gambar orang lain itu ya. Tapi kalau ini foto yang di sini foto saya asli ini. Asli ya. Jadi ini yang belum pernah ikut mata kuliah saya mungkin ada. Ya ini saya ini. Ini saya nih ya. Tapi yang sudah tidak perlu kenalan lagi ya. Baik. Selamat ya. Oh, ini Mbak Mufarida juga ya. Mbak Mufarida, silakan salam menyampaikan sesuatu Mbak Farida. Mbak Mumun, silakan dibuka suaranya. Oke, Bu. Iya. Ayo Mbak Mumun Farida, dibuka suaranya bicara. Oke, Bu. Hmm, sudah, sudah, ya udah. Mbak Farida lagi sariawan kayaknya. Hmm, Oke baik. Mbak Intan, Mbak Intan sudah bisa on cam, Mbak Intan? Belum ya, Mbak Intan belum. Oke deh kalau gitu. Ya, oke untuk menyingkat waktu nih biar cepat ya, karena saya juga ada agenda ini. Jadi mohon maaf, saya kemarin tidak ikut di kegiatan pembekalan yang harusnya ketemu pada saat pembekalan ya hari apa ya kemarin ya, hari Selasa ya. Rabu atau Selasa ya. Nah, saya kebetulan sudah di luar kota, jadi nggak bisa bergabung di kampus. Tapi saya kira tidak masalah lah ya, kita masih punya strategi, punya cara untuk bertemu. Dan kemarin Mas Faiz sudah berkali-kali menghubungi saya, tapi ternyata miss. Di saat pembekalan saya bilang, Mas Faiz, nanti setelah selesai pembekalan saya ketemu ya dengan kelompok ini gitu. Nanti saya dikabari gitu. Terus Mas Faiz bilang, ya Bu ini molor katanya. Jadi jam setengah dua apa jam berapa gitu. Ini baru selesai sesi gitu kan. Saya pikir itu jam setengah dua itu break untuk sholat. Jadi nanti mau lanjut lagi. Saya bilang, Mas, nanti kalau sudah selesai, kabari saya biar saya nanti kirim link Zoom gitu. Ternyata sampai sore nggak ada kabar, Mas. Belum selesai pembekalannya, udah mau maghrib gitu kan. Ibu udah selesai katanya. Tadi itu yang saya WA tuh selesai. Oh lah, saya nunggu-nunggu sampai ubanan, saya bilang gitu. Ternyata salah paham ya, dikiranya saya nggak minta ketemu nanti, tapi mungkin waktu itu jam setengah dua itu mungkin mahasiswa menunggu saya, sedangkan saya menunggu mahasiswa gitu ya, saling menunggu jadinya karena tidak tidak jelas gitu. Ya, saya mohon maaf ya atas ketidakjelasan ini. Nah, karena sekarang harusnya observasi ya hari ini ya. Harusnya kalau di jadwal sih tanggal 3 ya, observasi betul? Tanggal 3 harusnya ya, tapi ya nggak apa-apa, masih ada waktu karena kita mulai kan nanti PPL mulai tanggal berapa? 7 ya? Ya, tanggal 7. Tanggal berapa ya? Tanggal 9. Oh, 9, tanggal, Bu. tanggal 9 ya, tanggal 9. Oke. Oh, tanggal 7 itu batas akhir observasi ya? Kalau nggak salah ya.
Nah, kemudian kemarin kan di awal kelompok ini di SMA Maos ya, betul? Nggih, Bu. Iya, Iya, kemudian betul, Bu. iya, kemudian dialihkan ke SMA Rawalo. Tahu sebabnya kenapa dialihkan? Menurut infonya sih dari SMA Maus kayaknya kurang welcome sih Bu katanya, Bu. Ya, 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 baik, udah paham ya. Jadi memang begitu, ada beberapa kasus. Yang pertama begini, sekolah itu kadang setelah ada PPL itu kemudian tidak memperpanjang MOU lagi. Beberapa sebab antara lain karena yang pertama biasanya menganggap bahwa PPL ini eh, sesuatu yang membuat mungkin tidak nyaman. Tidak nyaman itu bisa karena ribet, bisa karena mungkin kurang bagus kesannya gitu ya. Mungkin sekolah pikir tidak terlalu banyak eh, dampak positifnya terhadap sekolah begitu. Atau karena faktor X yang memandang bahwa kerjasama ini tidak penting gitu. Terlepas dari itu semua, terlepas dari itu semua ya, meskipun sebetulnya sekolah-sekolah yang seperti itu, saya pastikan itu adalah sekolah yang kurang humanis. Karena apa? Karena untuk menjadi sekolah besar itu salah satunya ya dengan menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama itu tidak selalu mengenakan. Kadang-kadang ya ada hal-hal yang tidak enak. Apalagi kalau ini berkaitan dengan mahasiswa. Mahasiswa itu kan sedang dalam proses ya. Sedang dalam proses pembimbingan, pembinaan. Eh, Mereka sedang dalam berproses, tidak mungkin baik-baik semuanya gitu. Jangankan mahasiswa, guru yang sudah lama saja belum tentu menjalankan tugasnya dengan baik, begitu kan? Nah, apalagi mahasiswa yang sedang belajar. Kalau masih belajar kemudian tidak mau membimbing, tidak mau memberikan peluang untuk pendidikan mahasiswa lah kan sudah keluar dari ruh seorang pendidik sebetulnya. Seorang pendidik yang baik itu apapun kondisi murid katakanlah kalau murid ya, ya harus ditangani dengan baik. Gimana caranya agar menjadi baik. Demikian pula mahasiswa kalau misalnya ada hal-hal yang kurang pas, ya dibimbing. Itu fungsinya PPL kan begitu. Tapi kemudian ada yang main cut gitu ya, udahlah di-cut saja. Tidak terlalu banyak menguntungkan gitu mungkin. Padahal kerjasama ini justru sangat menguntungkan. Itu nilainya juga tinggi di akreditasi. Ya udahlah, lupakan saja ya. Yang penting sekarang karena sudah pindah lokasi di SMA Rawalo, entah itu secara geografis lebih jauh atau mungkin ya secara psikologis mungkin belum ada yang mengenal misalnya gitu ya. Mungkin lebih mengenal yang Maos itu. Tapi anggap saja ini yang lebih baik. Lebih baik karena buktinya menerima gitu ya, buktinya menerima. Nah, kemarin ada salah satu guru di SMA Rawalo yang sudah nelpon saya, tapi saya belum bisa mengangkat karena saya sedang presentasi. Nah, ini saya lupa juga belum nelpon balik. Nanti akan saya telepon balik sebelum mahasiswa sampai ke sekolah ya. Saya usahakan untuk saya nelpon duluan. Karena baiknya saya yang nelpon duluan, saya yang bertemu dengan orang-orang sekolah dulu baru mahasiswa masuk. Karena kalau mahasiswanya masuk dulu nanti belum terlalu terkondisikan gitu. Bukan berarti saya menganggap mahasiswa tidak dewasa, tapi akan lebih baik kalau diawali dulu dari DPL-nya agar suasananya lebih nyaman gitu ya. Jadi nanti mahasiswa, oh ini ada yang sedang nunggu di admin. Siapa ini? Mas Faiz baru masuk ya. Oke, selamat datang Mas Faiz, tapi masih joining ya. Mas Faiz, selamat datang. Ini sudah kami mulai Mas Faiz. Maaf ya karena tadi sudah jam 7 lewat 7 menit. Jadi saya mulai saja Mas Faiz. Eh,
Ini sudah sampai ke SMA Rawalo, Mas Faiz. Kalau tadi masih ngomong SMA Maos, sekarang sudah sampai SMA Rawalo ya. Jadi Mas Faiz nanti ngejar sendiri bertanya pada Mas Ishak, Mas Alfi, yang tadi saya sebut Mbak, atau pada Mbak Awalia, atau pada Mbak Friska, atau Mbak Mumun, atau Mas Anam ya. Nanti silakan bertanya. Tadi Bu Inung sudah sampai mana? Oh, tapi ada rekamannya kok saya rekam. Saya rekamnya nanti bisa di-review lagi. Nah, jadi nanti mahasiswa setelah ini kan mau observasi ya, observasi ke SMA. Dan saya mau share screen dulu. Nah, karena sebetulnya eh, untuk ini kan PAI semua ya jurusannya ya. Apa ada selain PAI? PAI semua, Bu. PAI semua. Nah, kalau PAI semuanya artinya sama bahwa ruang lingkup PPL ini adalah satu praktek pembelajaran, yang kedua adalah praktek layanan bimbingan kesulitan belajar, yang ketiga adalah praktek administrasi pengelolaan sekolah atau madrasah karena ini di sekolah berarti sekolah. Nah, tiga ranah inilah yang akan digarap oleh mahasiswa, yang akan dijalankan oleh mahasiswa. Maka dari itu nanti pada saat observasi ya ketiga inilah yang akan digali ya. Aduh, ketiga inilah yang akan digali. Jadi praktek pembelajarannya seperti apa? Seputar yang ditanyakan itu apakah sudah menggunakan paradigma baru gitu ya. Boleh dicatat nanti. Apakah di sini sudah menggunakan, di sekolah sudah menggunakan kurikulum merdeka semua atau masih gabungan? Kalau kurikulum merdeka, apakah sudah full, sudah mandiri berubah, mandiri berbagi, dan seterusnya. Level yang paling atas kan mandiri berbagi ya, gitu. Apakah sudah seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, praktek layanan bimbingan kesulitan belajar, alternatif jika kekurangan JP. Maksudnya begini, ini tidak wajib karena dalam banyak kasus yang nomor dua ini sering bersinggungan dengan guru BK dan guru BK itu merasa kurang nyaman kalau mahasiswa masuk dalam ranah ini. Itu guru BK yang mungkin yang paradigmanya lama ya. Kalau paradigma baru itu sesungguhnya nggak masalah. Tapi kan kita tetap harus hati-hati karena tidak tahu karakter dari guru BK yang ada kan. Jadi di wilayah yang kedua ini nanti disampaikan dengan sangat hati-hati ya Mas Faiz dan Mas Anam serta teman-teman. Jangan sampai dalam observasi ini nanti menimbulkan kesan bahwa mahasiswa ini akan mengambil alih peran guru BK. Di sini sifatnya hanya sebatas membantu dan belajar untuk melayani seandainya ada siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi sifatnya hanya belajar untuk bagaimana cara melayani. Berarti kan mahasiswa praktikan ini mau belajar dengan guru BK gitu kan intinya. Jadi tetap ada dalam bimbingan guru BK, namun mahasiswa ingin diajari bagaimana sih melayani anak-anak yang kesulitan belajar kan gitu intinya. Meskipun tidak saya pungkiri, biasanya mahasiswa ini sangat mudah diterima oleh murid-murid, oleh anak-anak. Kenapa? Mungkin secara umur, secara usia, karena jarak yang tidak terlalu jauh berbeda. Sehingga lebih mudah untuk, ya katakanlah, terbuka gitu ya. Itu kasus yang sudah-sudah begitu. Mahasiswa banyak mengambil tempat di hati anak-anak, sehingga kadang-kadang karena begitu sering melampaui gitu ya. Karena sering melampaui mungkin guru BK kadang-kadang ada kurang-kurang nyaman gitu. Tapi bagi guru BK yang sudah moderat gitu, mestinya sih berterima kasih dengan datangnya PPL ini justru meringankan tugas mereka gitu ya. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi tetap saja harus hati-hati. Kemudian nanti saat menyampaikan wanti-wanti, betul saya wanti-wanti untuk menyampaikan Ibu kami atau Bapak kami hanya ingin belajar karena memang ruang kami ada di situ. Kami walaupun bukan guru BK tapi ingin mendapat
pengalaman. Gimana sih caranya untuk memberikan layanan pada anak-anak yang kesulitan belajar. Kami ingin dibimbing gitu aja, ingin dibimbing. Meskipun mungkin tidak harus karena ini alternatif jika kekurangan jam pelajaran ya, alternatif saja. Tapi seandainya tidak kurang jam pelajaran dan diberi ruang untuk itu, ya bersyukur berarti mahasiswa akan dibimbing secara langsung bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan belajar pada siswa gitu. Jadi nanti disampaikan dengan hati-hati agar guru BK tidak merasa akan diambil wilayahnya oleh mahasiswa praktikan gitu ya. Itu untuk poin nomor 2. Kemudian untuk poin nomor 3 yaitu praktek administrasi pengelolaan sekolah. Ini kaitannya dengan manajemen sekolah. Berarti ini harus betul-betul kerjasama menggali apa yang sudah ada di sekolah. Kalau ini biasanya sih pihak sekolah itu menyerahkan ini silakan diambil mana-mana yang penting biasanya begitu. Sehingga mahasiswa nanti akan dengan sendirinya akan mengolah sendiri gitu ya. Meskipun ada sekolah yang betul-betul membimbing memang begitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya beri kesempatan dulu. Silakan dibuka suaranya. Mas Faiz, halo Mas Faiz, apakah sudah bisa bicara? Halo. Ya, Mas Faiz, silakan bicara Mas Faiz. Silakan Mas Faiz. Halo. Tidak ada ya, tidak bisa ya. Oke, baik. Nah, berarti setelah ini nanti setelah Zoom, apakah sudah berjanjian mau ketemu di mana atau langsung di lokasi begitu? Rencana ini Bu kumpul di kampus dulu. Oke. Sudah menghubungi pihak sekolah apa belum? Belum. 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 Kalau begitu, Dia kan kemarin itu Bu, anu awalnya kan di Maos, terus ya. dipindah di Rawalo, terus katanya sama Pak Nasrul Umam itu suruh BA Pak Nasrul Umam dulu ya. Oke, baik. Tapi suratnya sudah sampai ke sana ke Rawalo. Kemarin saya sudah ditelepon oleh guru Rawalo. Cuma saya belum bisa angkat telepon karena saya sedang nggak bisa. Karena saya sedang bicara. Kayaknya sudah loh, Bu, sudah bisa. Kemarin sore Pak Nasrul udah WA. Hari besok udah bisa observasi gitu. Oke, baik. Berarti nanti setelah ini observasi ya. Ya, silakan nanti bawa diri baik-baik ke sana, tunjukkan sikap yang santun, sikap yang simpatik, dan juga bahan pengetahuan yang cukup. Ya, bahan pengetahuan yang cukup. Sebelum observasi, baca-baca dulu tentang pembelajaran yang sekarang ini. Pembelajaran yang sekarang ini kan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi mahasiswa harus tahu dulu sebelum observasi agar tidak terlihat seperti gelas kosong gitu ya. Pembelajaran yang sekarang diterapkan itu mestinya sudah pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Ya, mengakomodir kebutuhan peserta didik sesuai bakat minat gitu. Itu tentang layanan bimbingan konsultasi kesulitan belajar juga. Kalau ini kan tadi sudah saya jelaskan panjang lebar ya. Jadi yang hati-hati menyampaikannya. Kemudian praktek administrasi pengelolaan sekolah juga nanti mahasiswa ya paling tidak paham bahwa di sekolah itu ada manajemen ya. Nanti silakan dipelajari. Ini biasanya nanti terkait dengan akreditasi ya. Eh, Pengelolaan manajemennya biasanya disesuaikan dengan instrumen yang ada di akreditasi. Maka dari itu silakan mahasiswa nanti bawa diri sebaik-baiknya, jangan pasif, ya yang aktif tapi ya aktifnya aktif yang positif gitu. Artinya jangan terlalu banyak diam. Tunjukkan ini adalah kesan pertama. Observasi itu kesan pertama mahasiswa di sekolah. Kalau kesan pertama ini baik, ke belakangnya, ke depannya kok ke belakangnya. Ke depannya juga pasti akan baik. Jadi kalau pesan pertama ini sudah mendapat
tempat di hati pihak sekolah, artinya mahasiswa sudah punya peluang besar untuk tetap eh, nyaman PPL-nya begitu. Begitu ya Mas Faiz dan kawan-kawan ya. Saya akan segera telepon dulu ke sekolah. Silakan semuanya pastikan mendapat peran yang merata ya. Jadi yang aktif semuanya, jangan hanya satu dua saja. Begitu Mas Faiz, silakan dikoordinir Mas Faiz. Nanti Iya, Bu. banyak komunikasi ya, grup itu diramaikan. Jangan grup itu tidak ada yang komentar sama sekali. Diam, silakan kirim-kirim gambar. Kalian nyampe sekolah langsung kirim gambar di situ. Sampaikan, Ibu sudah sampai sekolah, Alhamdulillah gitu ya. Nanti kegiatan-kegiatan juga difoto, kirim-kirim ke grup. Agar selalu hadir ya, agar seolah-olah kita tuh ketemu meskipun lewat gambar-gambar gitu. Nanti jika butuh pertemuan yang mendadak atau apa, tinggal bilang nanti saya fasilitasi Zoom. Jadi ketika ada sesuatu yang mendesak, langsung kita komunikasikan. Begitu ya. Jadi tidak ada sampai kalian bingung atau gimana, tapi terpendam. Tidak tidak terkomunikasikan. Ini nanti akan menjadi bumpet. Kalau bumpet akan menjadikan PPL-nya semrawut gitu. Makanya ada apapun komunikasikan. Ibu, kayaknya kita butuh kumpul deh, Bu. Sementara pakai Zoom dulu nggak apa-apa, Bu, gitu misalnya ya. Jadi kalau ada apa-apa, sampaikan saja. Begitu? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada? Oh Halo? ya, paling terkait ini Bu, ini kan ada apa ya dari kampus pertemuan dengan dosen untuk apa penilaian micro teaching. Ya, micro teaching ya, micro teaching. Micro teaching itu kan dikasih waktu ini. Ini micro teaching. Dikasih waktu di mana? Di sini. Bentar. Tanggal nih ya, micro teaching nih. Micro teaching ini, micro teaching ini mana sih? Itu Bu tadi Bu. Oh ini ya, tanggal 4 sampai 7 ya ini ya. 4 Iya, sampai Bu. 7. Nah, saya kebetulan ambil hari ini. Sebentar, saya share screen lagi. Mana tadi yang sudah saya ambil ya? Sebentar. Saya buka dulu filenya biar. Oh, tadi ternyata belum. Ini di Google, Google ini. Nah, ini. Nah, ini saya sudah ambil. Nah, ini saya ambil hari ini. Ini. Kan tempatnya di lab mikro sama di lab FKI ya. Menurut mahasiswa, enakan di lab FKI apa di lab micro teaching nih? Ini sudah terlihat di situ? Sudah terlihat? Halo? Halo? Sudah, Bu, sudah. Ya, ini harinya saya ambil hari Sabtu. Hari Sabtu ini tanggal berapa ya? Coba dilihat tanggal berapa Sabtu itu? Tanggal 7 ya? Tanggal 7. Oke, Tujuh. tanggal 7 Oh, berarti hari Bu. terakhir. Kenapa saya ambil hari Sabtu yang saya memungkinkan untuk bisa lah. Kalau hari yang lainnya ini barangkali nanti agak susah. Atau mahasiswa punya alternatif lain. Kalau hari Rabu sudah terlewat kan? Eh, yang sudah terlewat dari sekarang hari Kamis ya. Kamis. Kamis. Bu, Kamis. Kamis nggak mungkin karena saya masih di Pati. Hari Jumat besok juga nggak mungkin juga karena saya ada seminar. Jadi hari Sabtu ya. Oke ya. Ibu. Sabtu jamnya jam Iya Bu. 8. Jam 8. Jadi nanti mahasiswa di micro teaching ini praktek ya, praktek untuk saya lihat, saya review praktek ngajarnya seperti apa sehingga nanti akan menjadi masukan untuk saya untuk membimbing mahasiswa. Cara ngajarnya seperti apa sehingga nanti pada saat praktek di sekolah sudah sesuai alur gitulah, sesuai paradigma mengajar yang sekarang. Begitu maksudnya Mas Faiz. Gitu ya. Oke? Ya Bu. Ada yang mau disampaikan lagi? Berarti yang disiapkan itu cuma apa ya Bu ya? Atau kita cuma latihan micro teaching aja?
Ya, bukan latihan micro teaching, ini micro teaching beneran. Latihan mengajar ya. Jadi akan micro teaching itu praktek mengajar, tapi yang menilai adalah teman-teman sendiri ya. Teman-teman sendiri dan saya. Ya, mahasiswa berarti praktek ngajar, ya bawa media, tapi tidak usah terlalu terlalu jadi beban ya. Justru nanti kalau mahasiswa ngajarnya, tapi ini ada nilainya loh, ini ada nilainya. Jadi tetap harus tampilkan yang terbaik, ada nilainya. Jadi mahasiswa silakan nanti mempersiapkan diri, membuat rancangan pembelajarannya juga. Rancangan pembelajaran itu yang sederhana saja. Tidak usah terlalu jelimet. Paradigma guru sekarang itu tidak lagi ke instrumen-instrumen yang jelimet. Kemarin panitia sudah nanya ke saya, Ibu, untuk instrumen pembelajaran seperti apa sudah saya kasih. Jangan dikunci mati, saya bilang. Biar nanti dosen-dosen akan berimprovisasi, saya bilang. Karena tidak ada sekarang ini instrumen yang baku. Sedangkan ngajarnya saja tidak boleh baku, modul ajarnya nggak boleh baku, masa instrumennya mau baku kan nggak masuk akal kan? Maka dari itu mahasiswa tetap baik-baik saja. Nanti saya berikan kisi-kisinya apa yang dinilai biar terbuka ya. Yang dinilai apa saja nanti mahasiswa saya kasih tahu biar mahasiswa tahu. Oh ini saya di bagian ini harus begini, begitu gitu ya. Oke, tapi Iya, nanti Bu. setelah saya acara ini. Nah sekarang ada lagi setelah selain itu ada lagi. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan Mas Faiz dan kawan-kawan, fungsikan grup ya. Grup itu diramaikan, kirim-kirim foto untuk kegiatan yang update kegiatan biar kita seolah ikut ada di situ. Kita ikut hadir di situ. Gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya juga akan masuk ini, masuk ke kelas. eh sudah, pasti tidak ada. Saya mau nelpon dulu ke sekolah juga. Sudah tidak ada? Cukup, Bu. Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Oh, oke, kalau begitu. Kalau begitu, ini yang belum hadir siapa Mas Faiz, Mas Anam? Yang Sudah belum semua. sudah semua. Oke, kalau sudah semua berarti insya Allah sudah mendengarkan semua, menyimak semua. Nanti link ini akan saya bagi biar untuk mereview yang tadi Mas Faiz ketinggalan gitu ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. luruskan niat luruskan niat untuk mengikuti rangkaian kegiatan PPL ini, niat untuk mencari ridho Allah ya, bukan untuk mencari apa-apa, mencari ridho Allah. Usahakan, upayakan, ikhtiarkan untuk menjadi yang terbaik. Itu pesan saya. Bawa diri baik-baik di sekolah, tunjukkan dengan fisik kita, berpakaian yang sopan, rambut ya kalau bisa menyesuaikan ya, karena ini mau jadi Pak Guru betul di sekolah. Jadi yang biasa misalnya gondrong di sekolah kan masih banyak yang belum memberlakukan rambut gondrong. Saya pribadi suka rambut gondrong, tapi kalau di sekolah kan nggak bisa tuh. Jadi harus dipotong yang rapi gitu ya. Sementara PPL begitu, nanti setelah PPL gondrong lagi nggak apa-apa. Begitu ya. Mari, mari kita tutup. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup dulu ya. Terima Ya, Bu. kasih semuanya. Makasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik.